Tanggapi rumor Al Hilal, Presiden Inter Marotta akui Simone Inzaghi akan ditawari kontrak baru. Presiden Inter, BP Marotta, memastikan bahwa masa depan Simone Inzaghi sebagai pelatih kepala akan dibahas setelah ajang Piala Dunia antar klub musim panas ini. Kami punya hubungan simbiotis yang luar biasa dengan Inzaghi, ujar Marotta kepada DAZN, jelang laga kontra Como. Pelatih berusia 49 tahun itu masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Inzaghi sebelumnya mendapat perpanjangan kontrak setiap musim panas sejak bergabung pada 2021. Namun, laporan terbaru menyebut bahwa Inter tengah mempertimbangkan perpanjangan jangka panjang, terutama setelah muncul ketertarikan dari klub Arab Saudi, Al Hilal, yang siap memberi tawaran besar. Dia adalah arsitek dari siklus luar biasa ini, puji Marotta. Meski begitu, Marotta menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan perpanjangan kontrak. Setelah final Liga Champions dan Piala Dunia antar klub, kami akan bertemu dan membahas penawaran perpanjangan, jelasnya. Ia juga menepis isu bahwa pelatihnya sedang tergoda pindah. Saya tak mendengar tanda-tanda dari arah lain, katanya. Marco Arnautovic dan Joaquin Correa tidak dibawa ke Piala Dunia antar klub. Correa dan Arnautovic tidak akan ikut Inter ke Amerika, siap tinggalkan klub. Inter Milan dipastikan tidak akan membawa Joaquin Correa maupun Marco Arnautovic dalam tur pramusim mereka ke Amerika Serikat. Baik Correa maupun Arnautovic tidak akan berangkat bersama rombongan Nerazzurri, ungkap jurnalis Pascual Guarro. Keduanya dipastikan akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Kontrak kedua penyerang tersebut akan segera berakhir dan tidak akan diperpanjang oleh manajemen Inter. Keduanya tidak akan memperpanjang kontraknya dan akan meninggalkan Inter, tulis laporan tersebut. Ini menjadi bagian dari restrukturisasi skuad yang dilakukan klub menjelang musim baru. Correa dan Arnautovic tampil di bawah ekspektasi sepanjang musim, sehingga keputusan untuk tidak melibatkan mereka dalam tur pramusim sudah diprediksi sebelumnya. Inter ingin memberi ruang bagi pemain baru dan talenta muda dalam skuad, tambah Guarro. Kepergian keduanya membuka jalan bagi rekrutmen di lini depan. Petar Sučik belum bermain 1 menit pun untuk Inter. Namun agen dan perantaranya, Miroslav Bičančić, sudah memproyeksikan masa depan yang sangat cerah bagi sang gelandang muda. Saya yakin dia akan menjadi kapten Inter dan timnas Kroasia di masa depan, ujarnya kepada media Kroasia Sportske. Inter telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Sučik dari Dinamo Zagreb sejak Februari lalu. Gelandang berusia 22 tahun itu akan resmi bergabung musim panas ini setelah menyelesaikan musim di Liga Kroasia. Bičančić memuji kepribadian dan etos kerja Sučik sebagai fondasi kesuksesan masa depan. Dia punya semua karakteristik pemain modern, mental juara, ketenangan, dan kualitas fisik luar biasa, ucapnya. Ia bahkan mengklaim bahwa Sučik lebih baik dari Brozovic, mantan gelandang Inter yang juga berasal dari Kroasia. Selain kemampuan teknis, Bičančić menekankan karakter Sučik yang rendah hati dan pekerja keras. Dia bukan tipe pemain yang menyia-nyiakan bakat karena gaya hidup buruk, lanjutnya. Petar punya tekad menjadi gelandang terbaik dunia. Dia rela berkorban demi karirnya. Mengenai peran di lapangan, Bičančić menilai Sučik sangat fleksibel dan mampu bermain di berbagai posisi lini tengah. Dia serba bisa dan cocok dengan sistem Inzaghi, ujarnya yakin. Ketika ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Sučik untuk menembus tim utama Inter, ia menjawab lantang, 7 menit. Terus tampil impresif, Federico Di Marco pemain paling berbahaya bagi Inter. Federico Di Marco mendapatkan banyak pujian atas penampilannya di laga Serie A antara FC Como versus Inter Milan. Dia dianggap sebagai pemain paling berbahaya. Federico Di Marco menjadi starter untuk Inter Milan dalam pertandingan Serie A terakhir musim ini kemarin. Untuk pertandingan terakhir musim ini, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi, menggunakan tim yang banyak dirotasi. Pelatih Inter juga mengubah formasi. Ia memulai dengan formasi 3-4-2-1 untuk kedua kalinya dalam 3 pertandingan. Dia punya peran vital sebagai salah satu dari sedikit starter reguler dalam lineup Inter. Dalam langkah yang agak tidak biasa, Inzaghi menggunakan 3 pemain yang biasanya bermain sebagai posisi bek sayap kiri. Carlos Augusto menjadi starter di lini belakang, sementara Nikola Zalewski bermain di posisi gelandang serang. Namun, hal itu membuat Di Marco menjadi kekuatan pendorong Inter di sisi sayap. Pemain internasional Italia itu membuktikan dirinya persis seperti itu. Seperti yang dicatat La Gazzetta dello Sport, peluang paling berbahaya Inter cenderung datang dari sisi kiri mereka. Umpan dan umpan silang Di Marco yang akurat, seperti yang sering terjadi, adalah senjata paling efektif dalam arsenal Nerazzurri. Di Marco mencatatkan 10 assist di Serie A musim 2024-25, menempatkannya di antara para pemberi assist terbanyak di Liga. Ia juga mencetak 5 gol di Serie A dan 2 gol di Liga Champions musim ini.
Performa konsisten Di Marco sepanjang musim menjadikannya salah satu pemain kunci Inter Milan, terutama dalam menciptakan peluang dari sisi sayap. Juventus pertimbangkan rekrut Christopher Nkunku dari Chelsea. Penyerang Chelsea, Christopher Nkunku, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Juventus pada jendela transfer musim panas tahun ini. Juventus kembali mengalihkan perhatian ke Liga Primer dalam upaya memperkuat skuad jelang musim baru. Setelah berhasil mendatangkan Lloyd Kelly, Renato Veiga, dan Douglas Luiz di musim ini, Bianconeri kini mengincar sosok Christopher Nkunku sebagai tambahan potensial. Nkunku, penyerang asal Prancis, bergabung dengan Chelsea dari RB Leipzig dengan ekspektasi tinggi, namun musim ini ia kesulitan mendapat tempat reguler di tim utama. Kondisi ini memicu ketidakpuasan sang pemain terhadap situasinya di Stamford Bridge. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Juventus tengah memantau Nkunku dengan serius dan berencana mendatangkannya ke Turin setelah musim berakhir. Klub melihatnya sebagai solusi tepat untuk menambah kreativitas dan daya gedor di lini depan, sekaligus memberikan dampak instan bagi tim. Jika Juventus berhasil merekrut Christopher Nkunku, langkah ini bisa menjadi strategi cerdas untuk memanfaatkan potensi besar yang belum tergali secara maksimal dalam diri sang pemain. Dalam upaya merebut kembali kejayaan di kancah Eropa, kehadiran Nkunku bisa menjadi energi tambahan yang sangat dibutuhkan untuk membawa Bianconeri melangkah lebih jauh. Kabar mengejutkan datang dari pasar transfer, di mana Nerazzurri dilaporkan tengah serius mempertimbangkan untuk memboyong Federico Chiesa. Pemain sayap energik ini bisa menjadi tambahan amunisi berharga bagi skuad Inter Milan musim depan. Menurut berita terbaru, Inter akan berupaya untuk membawa Federico Chiesa kembali ke Italia. Musim ini, pemain yang dikenal dengan kecepatannya tersebut terus dikaitkan dengan berbagai klub meski masih terikat kontrak. Namun, tantangan finansial mungkin menghadang terkait soal gaji Chiesa yang tergolong tinggi. Klub mungkin harus cerdik dalam memanfaatkan peluang untuk kesepakatan harga murah atau dengan formula pinjaman, dan skema ini bisa berlaku untuk transfer Chiesa. Manajemen Inter dituntut untuk kreatif dalam bermanuver di bursa transfer musim panas ini. Kejelian melihat peluang dan negosiasi alot akan menjadi kunci sukses mendatangkan pemain incaran sekali berKiesa. Bagi Federico Chiesa sendiri, potensi kepindahan ini bisa menjadi sangat krusial untuk karirnya. Kurangnya jaminan waktu bermain reguler di klubnya saat ini telah menimbulkan dugaan kuat bahwa ia bisa hengkang setelah satu musim. Dengan Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata, sangat penting bagi Chiesa untuk pindah ke klub lain yang memiliki jaminan waktu bermain. Hal ini agar ia tetap merupakan bagian penting dari rencana pelatih tim nasional Italia, Luciano Spalletti, dan dapat tampil maksimal di panggung dunia. Napoli siap berikan tawaran 30 juta euro untuk dapatkan Pio Esposito. Napoli siapkan tawaran besar untuk Francesco Pio Esposito. Inter dihadapkan pada dilema. Napoli dikabarkan siap mengajukan tawaran serius untuk merekrut penyerang muda Inter, Francesco Pio Esposito, pada bursa transfer musim panas ini. Nilai tawaran diperkirakan bisa mencapai 25-30 juta, tulis Tuttosport dalam edisi cetaknya hari ini. Striker berusia 19 tahun itu menjadi salah satu target utama Partenopei untuk lini serang. Inter sendiri melihat Pio Esposito sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Kontrak jangka panjang baru telah diberikan kepada Esposito belum lama ini, catat TS. Namun, Inter ingin sang pemain lebih dulu menimba pengalaman di Serie A melalui masa pinjaman musim depan. Beberapa klub seperti Torino dan Bologna sudah menunjukkan minat untuk meminjam sang pemain. Selain itu, klub Premier League seperti Manchester United dan Leicester City juga memantau situasi Esposito, tambah laporan tersebut. Namun, Napoli tampil sebagai peminat paling agresif sejauh ini. Meskipun Inter sejauh ini menolak pendekatan dari Napoli, klub asal Naples itu tidak menyerah. Mereka bahkan siap menyertakan Giacomo Raspadori dalam negosiasi untuk mempermulus kesepakatan, tulis Tuttosport. Jika tawaran tersebut benar-benar terrealisasi, Inter bisa mulai mempertimbangkan untuk melepas salah satu aset muda paling menjanjikan mereka.